Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Pada kesempatan kali ini Madya akan menganalisa beberapa argumen yang kemarin juga sudah Madya analisa dari perdebatan sang debater atau Pak Jul melawan Pak Rudi. Di situ juga Madya juga sudah memberikan beberapa argumen, pelurusan mana yang menurut Islam dan mana yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu, maka di sini juga Madya akan menanggapin argumen dari Pak Rudi tentang hasil perdebatan yang kemarin. Oke, kita lanjut dulu ya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Rudi. Oke. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kok hanya bertanya terus. Mungkin kalian agak aneh melihat saya pakai masker ini ya. Ini tujuannya adalah bahwa saat ini sedang terjadi yang namanya penyakit sampar lah kalau di dalam bahasa Alkitabnya ya, corona. Biar ada kenang-kenangan kita pada saat buat video ini bahwa dunia sedang sekarang siaga penuh ya. Oke. Nah, dalam video kali ini saya tetap mau membahas yang namanya Zulkifli M. Abbas. Coba lihat, sekarang dia sudah buat video curhat lagi kan. Saya nggak ngerti apa yang diinginkan orang ini. Kalau dia merasa kurang puas dalam perdebatan kemarin, seharusnya dia kan bisa mengajukan tantangan lagi. Dan kami bisa debat dua arah lagi. Jangan satu arah ya, keinginan dia selalu satu arah. Saya tidak mau dua arah. Tujuannya apa? Saya ingin mengajarkan kepada mereka agar jangan sembarangan berbicara. Loh, video dia dan semua apa? Dia kan membahas kekristenan senahudalnya sendiri, tapi dia tak mau mengaku. Kan gitu. Lah sekarang lihatlah video dia yang sekarang, curhat dia. Kenapa? Sebab dia mungkin sudah terlanjur ngomong bahwa untuk mempelajari agama mereka tidak bisa menggunakan tafsir bahasa Indonesia. Kalau menggunakan tafsir bahasa Indonesia maka orang akan tersesat. Itulah yang saya katakan, kalau saya membaca tafsir bahasa Indonesia ini, artinya kamu membilang saya tersesat, artinya ada yang menyesatkan saya. Kan demikian. Oke, di sini Madya akan menganalisa dari hasil perdebatan sang debater dan Pak Zulkifli yang kemarin. Sebenarnya kemarin juga Madya sudah menganalisa dalam perdebatan tersebut, juga menghasilkan beberapa argumen yang sebenarnya itu sudah menjawab dari perdebatan antara sang debater dan Pak Zulkifli. Silahkan itu buka video saya Madya 7136. Itu sebenarnya sudah menjawab apa yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dari hasil debat yang dilakukan oleh Pak Zulkifli dan sang debater atau Pak Rudi ini. Itu kemarin sudah saya share di YouTube, itu sudah hasilnya. Perdebatan yang kedua antara Pak Zulkifli dan Pak Rudi ini. Tapi di sini saya hanya ingin menambahkan atau menegaskan kembali apa-apa saja yang sebenarnya menurut hukum Islam, menurut ajaran Islam, dan apa-apa saja sebenarnya yang terjadi itu fakta kemarin. Ini saya akan pertegas kembali agar tidak ada pemulitirin atau pelarian-pelarian opini atau penggiringan-penggiringan opini yang terjadi antara perdebatan hasil kemarin. Oke, dari hasil yang perdebatan kemarin itu hanya berkutat kepada gontok-gontokan mengenai ayat yang dibahas tentang kola-kola itu, tentang kola Rabi itu. Itu aja sebenarnya masalahnya kemarin, gontok-gontokan, ngeyel-ngeyel di situ. Kemudian hasil ngeyel-ngeyel yang kemarin itu akhirnya teromong dengan berbagai macam lontaran kata-kata, argumen-argumen. Apa hasilnya? Hasilnya lontaran kata-kata baik dari sang debater maupun Pak Zulkifli itu ya saya nilai nggak terlalu penting banget. Hal begitu juga sebenarnya nggak terlalu penting dan tidak mempengaruhi sebenarnya.
dalam konsep keislaman itu jauh, karena itu cuma guyonan atau pelarian-pelarian, ya unek-unek saling mempertahankan aja posisinya masing-masing pada saat kemarin debat itu. Ini saya ambil kalau dari posisi Pajul kemarin, sebenarnya penekanan Pajul kemarin itu penekanannya tidak kepada Al-Quran terjemahan. Ini harus digarisbawahi dulu ya semuanya. Dalam debat kemarin Pajul Kipli tidak menekankan kepada Al-Quran terjemahannya. Sekali lagi, posisi Pajul Kipli kemarin dia menekankan kepada pemahaman ayat Al-Quran tersebut, ayat yang jadi bahasan Al-Quran tersebut. Nah itu, ini perlu digarisbawahi dulu. Jadi tidak ada sangkut paut, tidak ada hal apapun yang terkait dengan Al-Quran terjemahan. Itu tidak ada sangkut paut sama sekali. Saya sudah menganalisa kemarin. Yang jadi masalah kemarin perdebatan itu saling ngeyel-ngeyel antara kola-kola itu, antara perkataan Allah, perkataan Nabi, perkataan malaikat, itu doang yang jadi masalah. Jadi saya nilai ya debat kusir hitungannya, debat kusir yang untuk saling mempertahankan itu aja, yang sebenarnya tidak berfokus atau tidak menghasilkan sesuatu hal apapun yang sebenarnya di situ. Karena posisi di situ sudah jelas sekali apa yang sebenarnya harus dijawab, apa yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan juga dari sang debater sudah sangat jelas. Saya juga sudah menganalisa hasil kemarin. Jadi intinya di mana? Intinya sang debater juga tidak bisa mengatakan Al-Quran terjemahan tersesat, itu juga tidak benar. Karena apa? Karena titik fokus permasalahan, inti permasalahan di kemarin yang didebatkan itu bertitik kepada pembahasan suatu ayat kata dalam kola itu. Jadi kola itu kalau dilarikan ke tafsir Al-Quran yang terjemahan di Indonesia, maknanya berbeda dengan makna penafsiran di Al-Quran, dikembalikan ke Al-Quran yang bahasa Arab. Itu aja. Dari situlah munculnya akhirnya argumen-argumen yang sebenarnya tidak pantas dan tidak etis sekali dicabang-cabangkan langsung ke Al-Quran terjemahan. Itu sekali lagi biar digarisbawahi dulu, tidak pantas. Karena tidak ada masalahnya, tidak ada sangkut pautnya tentang Al-Quran terjemahan dan hal topik yang kemarin dibahas. Yang dibahas kemarin masalah ayat dan perkata lagi, masalah kola-kola itu. Kola-kola perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad itu aja kemarin yang saya lihat gontok-gontokannya. Jadi tidak terlalu, ya saya nilai ya debat kusir, bolehlah dikatakan debat kusir. Jadi juga tidak pantas juga kalau penggiringan opini dari sang debater mengatakan itu berpengaruh ke Al-Quran terjemahan. Ya enggak ada kepentingannya. Itu yang pertama. Yang saya harus garis bawahi dulu, ini harus tahu ini semua. Al-Quran terjemahan itu sangat penting dan memang itu sudah tidak ada masalah sebenarnya. Mengapa kita harus dianjurkan apabila menafsirkan sesuatu ayat Al-Quran terjemahan itu dianjurkan harus merujuk kepada aslinya. Itu yang perlu saya harus garis bawahi ini, yang perlu artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya gitu loh. Itu harus jelas sekali. Ini contohnya ya. Kita harus merujuk ke contohnya apabila dalam Al-Quran terjemahan. Ini saya kasih contoh surah Maryam ayat 71-72. Nah ini. Itu sudah artinya saya bacakan langsung aja biar makna yang sebenarnya dalam Al-Quran itu terjemahan harus dirujuk ke tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Ini saya kasih contoh. Itu surah Maryam ayat 71-72. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang telah ditentukan. Nah, ini kan Al-Quran terjemahan berkata begini. Apa yang harus kita ambil dalam posisi begini, kita sebagai membaca Al-Quran terjemahan ini?
tentunya karena Al-Quran itu ada aslinya, ada bahasa Al-Quran sendiri, harus dirujuk ke Al-Quran yang asli, yang berbahasa Arab, dipelajari asbabul nuzul, ilmu tafsir dan sebagainya, akhirnya mengetahui, oh ini loh maksud ayat terjemahan dalam Al-Quran, terjemahan ini kalau dikembalikan ke aslinya, agar tahu makna yang sebenarnya. Itu yang perlu dijelasin dulu, agar tahu makna yang sebenarnya dalam Al-Quran itu. Nah, titik penekanan Pak Zulkifli yang kemarin berdebat itu maksudnya yang seperti ini gitu loh. Contohnya, titik penekanan Pak Zulkifli sebenarnya maksudnya itu yang seperti ini. Artinya dalam mengartikan Al-Quran yang terjemahan itu, dalam menghadapi kasus seperti ini, jangan langsung diartikan, ditafsirkan mentah-mentah. Itu sebenarnya. Jadi ini untuk meralat dan menjelaskan kepada sang debater bahwa tidak benar Al-Quran terjemahan itu sesat, tidak benar. Ini yang seperti ini tinggal diacukan atau di cross check ke Al-Quran aslinya, sudah ketemu jawabannya, karena ada tafsir Al-Quran, ada asbabun nuzul yang begini. Misalkan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dan mendatangi hal itu bagimu adalah suatu kepastian yang telah ditentukan. Nah itu kan, ini harus jelas. Ini gimana caranya? Ya tinggal dicek ke Al-Quran aslinya, ke tafsirnya, asbabun nuzulnya. Ini agar sang debater dan orang-orang tidak salah paham mengenai diskusi yang kemarin. Dan ini juga meluruskan beberapa hal yang penting kepada Pak Jul, agar ini sebenarnya Pak Jul tidak salah, dia penekanannya di sini. Cuman dari sang debater aja terlalu lebay kalau dia memframing, mengatakan Al-Quran terjemahan itu menyesatkan, itu terlalu lebay juga. Ini saya jelasin ya. Oke, saya kira cukup jelas ya ini paparan dari saya ini. Saya juga mengikutin kemarin, menganalisa juga tidak ada. Dan justru hasilnya saya juga langsung bantah itu yang kemarin mengenai Al-Quran terjemahan itu menyesatkan. Itu silahkan cek video saya menganalisa perdebatan yang kedua, sang debater dan Qurudi itu. Oke, saya kira cukup jelas ya. Jadi tidak juga terlalu lebay kalau Pak Zulkifli atau sang debater mempermasalahkan hal yang begini sampai tertuang atau terlontar argumen-argumen Al-Quran terjemahan menyesatkan. Itu tidak benar. Saya juga sudah mengikuti kemarin, tidak benar sekali lagi. Oke, saya kira cukup jelas ya. Ini agar menjadi perhatian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.